Salam IKN TV. Oke teman-teman subscriber semuanya, IKN TV bukan podcast lokal, tapi podcast lokal rasa nasional ya. IKN TV informasi kreatif terkini, pantau terus ya untuk teman-teman subscriber semuanya yang ada di sana. Oke, pada sore hari ini itu ada bintang tamu kita yang sangat ganteng sekali, yang literasinya luar biasa di Kalimantan Barat khususnya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu, Bang. Ya, terima kasih Bang Saiful, sahabat saya di dunia literasi. Alhamdulillah, perkenalkan saya Hamidun, ini aktivis Sekolah Guru Indonesia Kalimantan Barat. Gitu, Bang. Oke. Oke. Kita bincang-bincang terkait literasi nih, Bang. Ya. Oke, siap. Kan kalau saya melihat dari segi profil Abang itu kan seorang plagiat pojok diskusi juga, gitu kan? Iya. Betul kan? Betul, Ya. Bang. Dan juga pengelola SGI Kalimantan Barat. Nah, saya ingin tanya Bang terkait tentang pojok diskusi dulu nih, yang Abang tekuni gitu kan? Karena saya melihat profil Abang di situ gitu. Nah, gimana itu Bang? Ya. Pojok Diskusi Kalimantan Barat ini merupakan komunitas yang saya banggakan, Iya. yang saya besarkan dengan kawan-kawan para pecinta literasi. Kita besarkan dari 2017. 17. Ya, lumayan sudah 5 tahun berjalan, dan itu membutuhkan energi yang sangat banyak ya. Dari 2-3 orang kita istiqomahkan, ada 2 orang diskusi, 3 orang diskusi, sehingga puluhan mahasiswa yang ikut dari berbagai organisasi. Iya. Dan kita diskusinya di pojok-pojok kampus, di pojok-pojokan, di pojokan kantin. Kalau di IAIN ada kantin tertua itu, ya kantin terkenalnya kantin Pak Kadim itu. Di situ kita diskusi setiap minggu. Ada satu prinsip saya, berapapun yang datang, kita harus tetap diskusi seperti itu. Untuk menghidupkan pojok diskusi Iya, itu. betul. 2017 itu saya kan melihat banyak organisasi-organisasi intra maupun ekstra itu, mereka hanya fokus diskusi itu untuk program kerja. Tapi bagi saya bukan program kerja. Kalau diskusi itu kebutuhan, sama halnya kita makan, kita bicara tentang segitiga intelektual. Ngomongnya berkuar-kuar bahwa inilah itu dan sebagainya. Tapi kita malas baca, berarti itu sama halnya 1000 kali 0 gitu. Maka hasilnya ada 0 kan? Betul. Iya, gitu kalau dari saya. Ngomong doang gitu. Iya, omong kosong. Maka 2017 Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 17 bulan 7 2017 kita resmikan pojok diskusi Pojok Kalimantan Barat. diskusi. Begitu, Bang. Berarti sekarang udah terkenal ya, udah banyak orang yang tahu lah gitu kan terkait tentang pojok diskusi ya Bang. Iya. Karena aktif ya untuk menjalankan program-program yang ada di dalam pojok diskusi tersebut. Ya pertama diskusi gitu kan. Iya, Bang. Orang-orangnya itu Bang termasuk mahasiswa semua dilibatkan atau dosen-dosen juga atau gimana itu Bang? Oh iya. Di awal target kita itu mahasiswa, memang mahasiswa. Ternyata kita pikir yang ingin pintar ini bukan hanya mahasiswa, tapi hak segala manusia, begitu kan? Iya betul. Maka tukang parkir pun bisa juga diskusi. Bisa Maka pada waktu itu kita juga, siapapun mau anak SMA, kadang ada anak baru datang dari pesantren kita ajak, dan ada juga dosen-dosen yang menjadi pemateri. Nah, jadi kita selingi, misalnya minggu ini adalah mahasiswa, kawan-kawan yang kita didik supaya menjadi pemateri. Apapun yang mereka sampaikan, minggu depannya harus dosen sebagai penarik, begitu kan? Kalau udah dosen-dosennya yang luar biasa, pastinya yang datang itu ramai. Nah, begitu. Oke. Itu salah satu strategi yang kita mainkan sebenarnya. Iya. Selagi biar
ramai gitu kan, Iya. melihat oh ini dosen loh gitu kan. Betul. Oke. Karena pengetahuannya nggak diragukan lagi gitu. Siap, betul. Kalau dari segi kita melakukan kegiatan pojok diskusi, kan otomatis ada tema gitu kan. Apakah di situ ada referensi bacaan untuk teman-teman sebelum kita berdiskusi gitu kan? Siap. Ya, biar ada referensi gitu kan. Itu dikasih atau gimana Bang, kita baca sendiri atau terkait tentang tema yang didiskusikan? Oke. Di awal itu saya memang dari dulu itu suka beli buku. Suka beli. Ya, suka beli kan ada dosen bilang atau orang-orang hebat itu bilang kalau kita punya uang belilah buku. Karena apabila ada waktunya kita pengen baca buku sudah ada bukunya. Maka pada waktu itu buku harga berapapun saya beli. Yang saya suka tengok buku tentang filsafat, pengetahuan, tentang agama, ekonomi, apapun itu saya beli aja, beli semuanya. Maka di awal 2017 itu, 2017, 18, 19, jadi adik-adik yang dekat dengan saya itu langsung saya siapkan buku, saya kasih satu buku, kamu baca di dalam 1 minggu, minggu depan kamu menjadi pembedahnya begitu. Luar biasa. Jadi seperti itu. Berarti termasuk kutu buku kata orang itu. Sedikit-sedikit beli buku untuk referensi bacaan, untuk menambah pengetahuan kita, betul kan? Nah, itu kita sebagai akademisi jangan ditinggalkan itu kan, seperti Betul, itu. Bang. Oke. Dan lagi saya melihat dari profil Abang ini sangat menarik ya. Karena tidak sembarang orang mengelola itu gitu kan. Terkait pengelolaan SGI Kalimantan Barat itu seperti apa sih Bang? Saya ingin tahu dulu nih. Nah, biar teman-teman bisa tahu juga gitu apa SGI gitu. Iya. SGI itu kepanjangannya Sekolah Guru Indonesia. Guru Maka Indonesia. Sekolah Guru Indonesia ini berdiri di tahun 2009. Lumayan jauh. Di tahun 2015 itu saya ikut program dari Dompet Duafa. Ya seperti yang saya pakai ini Instagramnya. Dipakai ya? Iya dipakai. 2015 itu kita ikut programnya Sekolah Guru Indonesia. Saya dididik di Bogor itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dengan KKL-nya itu di Tasikmalaya 1 bulan. Setelah itu kita kembali ke Bogor lagi. Setelah dari Bogor kita ditempatkan di sekolah terpencil sebenarnya. Terpencil di perbatasan. Tepatnya di Kapuas Hulu selama 1 tahun. Nah di situ tugas kita adalah mendampingi kepala sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Jadi begitu, Pak. Dan alhamdulillah Sekolah Guru Indonesia sampai hari ini masih berjalan. Ini kurang lebih 13 tahun kan? 13 tahun alhamdulillah SGI masih tetap menebar kebaikan itu. Dan alhamdulillah di tahun 2017 itu ada yang di Kubu Raya, tepatnya di Kubu itu ada pendidikan kurang lebih 30 orang di sana. Dan hari ini tepatnya di bulan 10 kemarin kita juga merekrut atau menyeleksi guru-guru MI di Kabupaten Kuburaya dan alhamdulillah telah diseleksi dan lulus 20 orang. Kita didik selama kurang lebih 3 bulan. Oke. Jadi begitu, Bang. Berarti dari segi ikut itu Abang gitu kan, mengetahui ya daerah-daerah terpencil terkait kekurangan guru terutama gitu kan. Itu sebelumnya Abang daftarnya langsung ke luar atau di Kalimantan Barat? Ya. Untuk daftarnya itu dibuka secara umum se-Indonesia. Se-Indonesia gitu. Indonesia, cuman kalau SGI Master Teacher ini, Sekolah Guru Indonesia Master Teacher, gurunya ya, Gurunya. guru. Masternya kan? guru. Itu hanya ada 4 daerah hari ini. 4 daerah, ada di Kalimantan Barat, di Kuburaya, Sukabumi, Sulawesi, dan ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, gitu. Apalagi di Kalimantan Barat ada ya. Iya, alhamdulillah. Untuk bisa mengikuti itu teman-teman, ayo gitu kan. Iya. Seperti itu. Dan ini lagi Bang, kan dari tadi profil itu pojok diskusi SGI, otomatis kan di situ ada yang namanya literasi, ya kan. Abang memandang literasi itu seperti apa sih gitu kan? Iya. Karena sangat menarik nih literasi, apalagi literasi milenial gitu kan, seperti itu ada juga kan itu. Iya. Pandangan Abang seperti apa sih? Ya.
ketika bicara literasi, mungkin kalau dulu kita bicara literasi itu yang kita pikirkan buku, pulpen, ya tulisan kan begitu. Tulisan. Ya. Tapi hari ini semua diliterasikan. Ada literasi pendidikan, literasi ekonomi, literasi semuanya menjadi literasi. Literasi. Maka saya sangat mendukung kalau misalnya sesuai dengan ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kalau kita ingin menjadi dosen yang baik, maka harus membaca, kan seperti itu. Literasinya harus baik. Habis itu ketika pengen menjadi politik, maka menjadi politik yang bagus. Maka dia membacanya harus bagus. Tidak mungkin seorang politikus tapi tidak bisa membaca peluang, seperti itu kan. Maka semuanya harus membaca kunci. Kalau kita mau sukses itu di Iqra itu. Oke. Berarti landasan pertama ya Iqra itu ya. untuk menguatkan diri kita untuk membaca gitu kan. Iya. Karena udah jelas dalam Al-Qur'an, udah jelas kan seperti itu. Tapi sangat di Kalimantan Barat khususnya ya Bang. Pemuda-pemudi sekarang itu literasinya sangat minim gitu. Orang bilang sangat minim sekali gitu. Karena gara-gara teknologi. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan gitu kan? Karena teknologi udah ada buku semua gitu kan. Tapi yang beli bagus itu kan langsung ada bukunya, beli, ada kenangan-kenangan gitu kan. Begitu bagaimana sih Bang gitu? Mau bacanya pakai apa? Misalnya mau pakai HP, mau pakai laptop atau apa, itu hanya sebagai ini aja, cara. Ya, hanya cara aja. Yang penting itu kan baca. Maka tapi kan bagi aktivis itu kalau cuman bawa HP terus itu kan nggak keren. Yang keren itu kalau kita bawa buku, kita pegang jinjing, kelihatan bukunya tebal, misalnya bacaannya bawalah ke kampus gitu, kan lalu kita diskusi sok pintar, kan itu yang keren. Tapi masalah misalnya kawan-kawan atau mahasiswa yang bacanya pakai HP itu tidak jadi masalah sebenarnya Bang. Cuman terkadang masalahnya hari ini mereka di HP bukan baca, tapi lebih senang kita nonton TikTok. Kita nonton film di Facebook kan, seperti film-film pendek kan seperti itu. Mereka keinginannya tinggi, mungkin minatnya tinggi, tapi untuk membaca itu mereka malas. Mereka lebih senang mendengarkan kesimpulannya itu dari dosen atau dari seniornya yang rajin baca buku. Gitu. Maka tidak banyak aktivis-aktivis hari ini yang memiliki buku, tapi dia mendengarkan dari seniornya bahwa dalam buku ini begini, lalu dia ngikut. Ketika ditanya, dia tidak punya referensi yang jelas, sebenarnya begitu. Maka sering saya menyarankan dengan mahasiswa baru, dengan adik-adik di organisasi itu, saya bilang jangan kita habiskan uang kiriman dari orang tua yang 1 bulan 1 juta ataupun 500.000, maka sisakan 100.000 atau 50.000 itu setiap bulannya untuk membeli buku, begitu. Oke. Kalau mahasiswa kan atau pemuda-pemudi di Kalimantan Barat, dia seorang aktivis, seorang akademisi gitu kan, nggak punya buku gitu kan perlu dipertanyakan kan seperti itu. Kan biasanya yang kalau di kegiatan diskusi gitu kan, kegiatan diskusi itu biasanya kan referensi yang kita harus omongkan kan gitu, bukan omong kosong kata orang itu. Tanggapan Abang itu orang-orang yang seperti itu bagaimana sih gitu? Saya pernah ngajar juga di salah satu kampus itu. Lalu ada satu mahasiswa yang ngomongnya minta ampun. Macam dialah yang paling paling hebat gitu kan. Lalu di akhir pertemuan itu saya bilang, ente bagus ngomongnya, sudah vokal, sudah pede, saya bilang. Cuman omongannya ini kosong gitu. Kenapa kosong seperti itu? Karena mereka jarang baca buku. Jarang baca buku. Boleh kita buktikan, siapapun dia yang jarang baca buku, pasti dia akan kekurangan kosakata. Betul. Masuk akal. Iya Bang, karena itu sering terjadi gitu kan, sering terjadi. Apalagi seorang motivator ya kan, itu harus membanyak baca baca buku gitu kan, harus mempunyai referensi yang banyak gitu kan, untuk disampaikan kepada orang biar kosakata itu nggak hilang gitu. Betul. Nah, biar aktif terus gitu.
memang di Kalimantan Barat khususnya ya Bang, muda-muda ini terkait dengan literasi itu sangat miris sekali gitu. Iya. Nah, apalagi di kalangan adik-adik itu kan, karena udah mengenal namanya teknologi gitu. Apalagi bagaimana sih Bang pandangan Abang terkait anak-anak SD nih? Apa perlu literasi itu dikuatkan ke anak SD walaupun bukan mahasiswa gitu kan? Siap. Nah, itu bagaimana Abang ini kan sebagai pengajar juga gitu. Sangat butuh Bang. Sangat Jadi butuh. literasi itu maka dalam keluarga sangat penting. Terkadang kan orang tua itu anak-anak SD kan dititipkan di madrasah atau di SD. Sedangkan orang tua menuntut gurunya untuk memintarkan anaknya supaya anaknya menjadi hebat dan sebagainya. Kita contohkan misalnya di sekolah guru mengajarkan jangan buang sampah sembarangan misalnya. Cuman di rumah dibiarkan aja. Atau di sekolah dituntut misalnya kan, dituntut jangan merokok seperti itu kan. Kalau di sekolah-sekolah oleh gurunya. Sedangkan di rumahnya orang tuanya ngajarkan itu. Maka kan tidak literasi banget kan seperti itu. Iya, betul. Tidak mendukung dengan pendidikan yang dinyam oleh anak-anaknya seperti itu. Maka sangat penting ada juga pendidikan parenting di keluarganya, dan di sekolah-sekolah itu kan pernah kita lihat misalnya setiap di dinding-dinding itu kan ada display kelas atau animasi-animasi. Itu sebenarnya secara tidak langsung itu meminta kita untuk membaca sebenarnya. Bisa kita lihat di sekolah-sekolah besar itu kan, sekolah-sekolah yang maju itu pasti ada tulisan di sekolah misalnya ada tulisan kami datang mencari ilmu, kami pulang membawa ilmu. Itu kan siap. itu sudah tidak harus membaca buku, tapi di dinding-dinding itu sudah menjadi buku semuanya begitu. Ya, oke, betul. Ya, memang sangat luar biasa ya. Itu memang memang dalam diri kita udah ditanamkan ya lewat Al-Qur'an tadi itu kan sebenarnya. Tapi teman-teman kurang kepekaan terhadap literasi tersebut gitu. Ya. Saya pribadi Bang ya, jujur. Saya membaca buku itu gitu. Saya mempunyai seorang tokoh yang saya idolakan gitu. Yang terkenal filsafat nomor 1 di Indonesia, yaitu Fakhruddin Faiz. Betul. Karena beliau itu sangat luar biasa gitu, untuk mendongkrak kehidupan kita sehari-hari gitu terutama ya. Karena beliau tuh mengatakan sebenarnya, aku berpikir maka aku ada, berhenti berpikir maka aku mati. Lah saya sampai saat ini menanamkan itu Bang, karena kalau enggak kita berpikir otomatis kita tidak membaca gitu kan. Nah, kita artinya berpikir ini harus membaca juga gitu kan. Ya saya beli buku dikit-dikit dari motivasi dari Fakhruddin Faiz itu gitu kan. Mungkin Abang sendiri pasti mempunyai motivasi yang sangat tinggi kan, karena sangat luar biasa dari literasinya gitu kan. Motivasi Abang apa, mempunyai idola yang tokoh yang diidolakan atau gimana gitu? Itu pasti. Saya pribadi sebenarnya kalau di YIN Pontianak khususnya di Pontianak ini ada satu tokoh yang memang dia orangnya tidak, ya saya anggap tidak seperti dosen-dosen yang lain, tapi dia karyanya luar biasa. Saya tidak bisa menghitung dengan jari saya itu karyanya ya, bukunya banyak, habis itu artikelnya, menulis di banyak media. Namanya ya saya panggilnya Abang Da Samsul Kurniawan. Itu mudah-mudahan kenalan hari ini beliau sebagai Kaprodi PAI YIN Pontianak. Nah, kalau nggak salah nih Pak, maaf ya saya potong sebentar. Kalau nggak salah saya pernah dikasih buku oleh beliau itu. Indonesia apa gitu. Ada apa? Oh iya. Jadi beliau itu sangat luar biasa memotivasi. Jadi kalau dia diibaratkan HP yang sudah tidak ada baterainya, casannya, maka saya harus bertemu dengan beliau. Kalau sudah bertemu dengan beliau, jadi semangat itu datang kembali untuk membaca, menulis dan sebagainya. Itu Bapak Samsul Kurniawan itu. Kalau di ini, maka sebelum pojok diskusi itu lahir, saya sering ikut kajian beliau, namanya Fordisto, Forum Diskusi Tokoh. Beliau itu
ada perkumpulan mahasiswa yang beliau bina. Ada yang satu tokoh itu sebagai Nurholis Majid begitu. Ada satu tokoh dia seolah-olah menjadi Gus Dur, ada satu tokoh menjadi Soekarno begitu. Beliau didik seperti itu, dan mereka itu yang Gus Dur itu membaca buku Gus Dur semuanya. Soekarno begitu. Maka melahirkan tokoh-tokoh muda. Gitu. Itu Bapak Samsul Kurniawan di IAIN Pontianak. Dan sebenarnya motivasi itu juga datang ketika di tahun 2012 itu saya jalan-jalan mengikuti Monas di salah satu organisasi itu 2012 ke Yogyakarta, dan alhamdulillah di sana itu sangat luar biasa. Di warung-warung kopi itu orang yang membaca buku, orang sangat beda banget dengan Pontianak itu. Maka karena saya melihat di Pontianak itu sangat kurang, bismillah kita mendirikan itu yang menjadi semangat. Maka kita punya tujuan besar itu, punya keinginan besar, visi yang besar, pengen membumikan literasi itu di Kalimantan Barat seperti itu. Dan alhamdulillah terbukti pada hari ini. Pojok diskusi ada juga kawan-kawan meja interaksi. Ada lingkar aktivis. Ada literasi lebih banyak sekali, ada rumah diskusi dan banyak yang lainnya itu yang lahir di Kalimantan Barat. Dan kita senang pojok diskusi itu tidak merasa disayangi karena memang itu yang menjadi tujuannya gitu. Kalau kita sering diskusi itu menimbulkan literasi yang sangat luar biasa. Kan seperti itu kan Bang, seperti. Oke. Ini lagi Bang yang sama tadi kan terkait pojok diskusi gitu kan. Jadi udah berapa tahun? 5 tahun kan? Gitu kan. Rintangan apa ya dan kesulitan apa di situ untuk membangun pojok diskusi? Bang, otomatis kita diskusi di pojok-pojokan gitu kan? Kan orang pasti kan bertanya-tanya gitu, ngapain orang itu kan seperti itu? Nah, itu kalau ada orang seperti tanggapan Abang gimana gitu kan? Saya sebenarnya orang yang tidak memiliki ilmu yang tinggi ya. Cuman saya selalu mengambil hikmah dari sesuatu yang sederhana gitu. Maka pada waktu itu kita di pojokan kantin, di pojokan kampus, itu bicara hal yang sederhana. Bahkan terkadang saya bercerita tentang Nabi Ayub, tentang para nabi-nabi itu awalnya. Saya bilang Nabi Ayub itu begitu sabarnya gitu. Dan ada nabi-nabi yang lain saya ceritakan. Hikmah itu bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita gitu. Kita ceritakan. Dari itu mulai berkembang, mulailah cerita tentang pendidikan, mulai cerita tentang politik. Ada cerita sampai kita mengumpulkan 4 organisasi pada waktu itu. 4 organisasi kita kerjasama dengan BEM IAIN Pontianak. Jadi kita kumpulkan HMI, PMI, GMNI, dan kami itu kita kumpulkan diskusi tentang pembakaran bendera La ilaha illallah itu. Itu alhamdulillah di bundaran IAIN Pontianak itu membludak itu yang hadir. Gitu kan. Maka apalagi misalnya yang menjadi rintangan sangat banyak. Dianggap apalah sudah tak dapat uang misalnya kan, itu sudah biasa, nggak dapat uang, menghabiskan waktu dan sebagainya. Tetapi kan untuk membesarkan organisasi atau komunitas itu kita harus mengorbankan waktu kita. Dan kita sesuai dengan IKN ini harus kreatif, inovatif kan seperti itu. Iya, betul. Dan kalau hari ini misalnya tidak menariknya misalnya karena kayak ini bicara antara pemateri dengan ini hanya tanya jawab, maka harus kita rubah sistemnya kan begitu. Betul. Sempat kita juga melaksanakan diskusi se-Indonesia itu. Jadi diskusi online. Ya, online tapi se-Indonesia. Alhamdulillah itu puluhan orang yang hadir itu. Ya, selain kita dapat ilmu, tukar ilmu, kita juga bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang dari luar itu. Begitu, Bang. Oke. Bang, kalau seumpamanya kita kan mempunyai buku banyak, kita literasinya kuat gitu. Literasi ini kan orang bilang juga disebut bacaannya banyak gitu kan. Apa sesimpel itu Bang? Kalau kita seperti kayak membuat artikel kayak ya sebagai seperti itulah gitu kan. Itu apa juga disebut
literasi gitu kan, kayak orang peneliti gitu. Iya. Eh, penelitiannya itu orang yang berliterasi kan, seperti itu. Semuanya berliterasi. Benar. Karena orang yang tidak berliterasi pasti dia menjadi orang yang pemalas kan, seperti itu. Betul juga, betul. Pasti pemalas dia. Maka orang yang meneliti habis itu buat artikel, buat jurnal, itu orang-orang yang sedang berliterasi. Berinteraksi. Iya. Ya seperti yang misalnya Abang pernah ikut misalnya kampung riset, itu orang-orang pilihan semuanya. Dan tidak satupun dia yang tidak cinta membaca dan menulis, saya meyakini seperti itu. Oke. Iya, betul. Iya, terutama ya kembali pada dirinya kita sendiri gitu kan. Terkait untuk menimbulkan suatu karya gitu kan. Karena saya berpikir begini, Bang. Hidup ini harus mempunyai karya, gitu kan, seperti itu. Apapun itu. Kan. Karena walaupun kita meninggal dunia, mati gitu kan. Otomatis ada kenangan di situ gitu. Ada kenangan kebaikan, bukan keburukan di situ gitu. Otomatis ya kita harus membuat karya itu gitu kan, untuk bisa berkembang. Kalau kita buat tulisan gitu kan, itu otomatis teman-teman nanti anak kita kan itu membacanya kan, seperti itu gitu kan. Dan ini lagi Bang, saya ingin tanya, ini sangat terkait literasi, sangat luar biasa gitu kan. Kalau di Jawa itu kan beda gitu kan literasinya gitu. Walaupun kita di pinggir jalan itu baca buku gitu kan. Nah, tapi di Kalimantan Barat itu kebanyakan gitu kan, anak-anak muda sekarang ini menghilangkan literasi itu gitu. Sehingga segi intelektual itu nggak ada, hilang kan, seperti itu. Bagaimana sih dari teman-teman, khususnya ya sebagai Abang dari pojok diskusi dan pengelola SKI di Kalimantan Barat gitu, apa ada perubahankah atau bagaimana pengennya gitu kan, makin berubah literasi di Kalimantan Barat khususnya gitu kan? Kan terus otomatis dari segi pejabat itu harus mendukung itu gitu kan, seperti itu, untuk merubah gitu, merubah pemuda-pemuda yang saat ini. Itu bagaimana sih Bang? Ini tugas bersama sebenarnya, tugas bersama. Dan kalau kita ingin merubah sesuatu tuh sebenarnya orang yang mau dirubah itu mau berubah dulu. Contoh, kalau saya mau berubah, misalnya ingin supaya saya bisa membaca dengan bagus misalnya, maka harus ada niatan dari kita dulu. Kita pengen, anggap saja kalau di agama itu kita ingin tobat dulu kan. Kalau ingin tobat kita datang ke ustadz, maka ustadz memberikan jalan itu kan. Jalan itu. Sama halnya dengan orang yang misalnya sudah lama tidak baca buku misalnya kan, tapi kita ingin merubahnya, ya sangat sulit kalau kita ingin merubah tapi orang lain tidak mau berubah. Terkadang kenapa mereka malas juga, tapi kan ada bahasa di kita itu kan, ambak, apa manfaat bagiku, cuman baca begitu aja. Nanti pun yang di hari ini yang dibuat pusing itu kalau tidak punya uang, bukan tidak punya buku gitu. Maka bagi mereka tidak penting lagi. Dan hari ini kita sudah dikalahkan oleh game, oleh mainan-mainan yang dapat uang ya. Domino itu. Ya itu saya tidak bicara hukum ya. Saya tidak bicara hukum. Maksudnya kita dikalahkan oleh mainan gitu. Betul. Dan itu kalau saya pribadi saya tidak bisa menghukumi itu karena memang mereka senangnya di situ gitu. Tapi ini sebenarnya hanya info bagi kawan-kawan, bagi mahasiswa-mahasiswa baru atau kita yang memiliki adik-adik itu, jangan sampai adik-adik kita tidak suka membaca itu. Tidak suka membaca, tidak suka menulis. Ya walaupun nulisnya diary, tulis aja cerita tentang dirinya. Siapa tahu kejadian masa lalu itu bisa menjadi pembelajaran ketika kita baca begitu. Tuh, maka bacalah. Tidak ada kata lain, bacalah itu. Maka sering saya bilang, apabila anak saya sudah besar nanti, tidak ada yang bisa saya banggakan dengan anak saya. Ganteng tidak, kaya tidak, begitu kan. Cuman akan saya bilang dengan anak saya di lemari itu yang banyak itu hasil bapak kuliah dulu gitu. Itu
Artinya buku di rumah itu kalau kita mau baca 1 bulan tak berhenti itu, insya Allah cukup. Cukup. Iya. Ya. Betul, Tinggal betul. ke rumah aja kalau mau minta buku. Boleh nih saya nih. Jadi begitu Bang. Ya kan, kalau kita ini tidak bisa memberikan, kalau dengan sahabat-sahabat yang ke rumah itu tidak bisa memberikan apa-apa, uang nggak bisa. Tapi kalau ada buku yang yang disuka, mungkin itu masih bisa kita berikan. Kasih gitu Iya. ya. Betul. Anggap saja itu amal jariah. Amal jariah. Iya. Buku gitu ya, buku. Buku itu dibaca, mereka menjadi orang hebat, menjadi pemateri, menjadi apa ya? Menjadi pendai misalnya kan, dengan buku itu sebabnya maka kita mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Menjadi amal jariah juga. Jariah, oke. Ya Allah. Oke, udah kita bincang-bincang terkait literasi gitu. Sangat luar biasa ya terkait literasi, khususnya terkait tentang pandangan-pandangan abang di khususnya di Kalimantan Barat terkait literasi tersebut gitu. Oke, terakhir nih bang, Iya. bagaimana harapan abang ke depannya, karena banyak rintangan seperti 5.0, Iya. 4.0 orang bilang seperti itu gitu. Iya, iya. Lah, otomatis kayaknya gitu kan. Literasi ini akan hilang gitu. Iya. Nah, itu bagaimana harapan abang ke depannya? Iya. Oke. Untuk melawan itu semua, kalau dari saya, maka harus ada ya orang-orang, ada gerakan-gerakan pemuda yang sadar akan Pemuda. literasi itu. Ya seperti ini kan gerakan seperti Bang Saiful dan kawan-kawan di IKN TV ini gerakan yang mencerdaskan sebenarnya. Yang tidak banyak orang mau ngerjakan seperti ini. Ya kan, kalau jadi artis ini udah berapa bayarannya kan, seperti itu Iya, kan betul. dipikirkan. Padahal ini hanya hobi membagi ilmu melalui ini kan caranya. Maka harus ada orang-orang yang sadar itu, membuat kelompok-kelompok kecil untuk mencerdaskan itu. Menjelaskan. Kalau kita hanya mengajar misalnya perubahan zaman seperti ini, kita ngikuti, maka akan lupa dengan kebutuhan kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda itu. Maka nanti sesibuk-sibuk apapun kita sebagai mahasiswa, misalnya harus mencari nafkah, harus kerja, maka membaca itu harus tidak dilupakan. Biar tidak dilupakan. Ya, kalaupun kita malas membaca buku-buku yang lain, paling tidak kita membaca Al-Quran, walau ayah itu. Ya, satu hari satu ayat. Satu ayat. Subhanallah. Jadi begitu Bang. Oke, terima kasih Bang. Kita Oke, udah sama-sama. bincang-bincang hangat terkait literasi, khususnya di Kalimantan Barat. Oke, teman-teman subscriber semua, ini informasi kreatif terkini dari IKN TV. Pantau terus. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share agar Anda terupdate terus informasi-informasi yang terkini. Salam IKN TV. Oke.